Berjumpa lagi dengan saya, Novia Imna. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan sebuah permainan dalam bidang sains, yaitu tentunya untuk melatih perkembangan kognitif anak. Nah, dengan judul Air yang Meresap. Jadi, dalam sebuah permainan sains ini tentunya memiliki tujuan ya. Nah, jadi tujuan yang pertama yaitu agar anak dapat menebak yang mana sih benda yang dapat menyerap air dan tidak dapat menyerap air. Dan yang kedua, anak bisa menginformasikan mengenai benda yang bisa menyerap air dan tidak menyerap air. Kemudian yang ketiga, anak dapat menjawab pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana sih benda-benda tersebut dapat menyerap air. Nah, untuk medianya saya menggunakan kain, tisu, kapas, plastik, daun talas, dan daun pisang. Juga kita menyediakan wadah beserta air di dalamnya ya. Nah, oke, baiklah. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan permainan ini. Tentunya memiliki suatu prosedur atau langkah dalam sebuah permainannya. Nah, untuk yang pertama, kita sebagai guru atau pendamping dalam melakukan permainan ini bisa bertanya kepada anak. Kemudian kita bertanya itu tentang alat dan bahan yang kita sediakan tadi, yang mana sih dapat menyerap air dan tidak dapat menyerap air. Kemudian setelah anak memilih, selanjutnya kita minta dia untuk mengelompokkan benda alat tadi dan bahannya itu. Misalnya si anak memilih kain dan tisu ini, ia katakan dapat menyerap air, dia kelompokkan dulu. Selanjutnya dia memilih daun talas, daun pisang, plastik, dan kapas yang tidak dapat menyerap air. Nah, setelah ia mengelompokkan, kita minta si anak ini untuk melakukan percobaan. Kita boleh mendampingi ya. Lanjut, misalnya si anak tadi memilih kain, kita langsung melakukan percobaannya. Apakah kain bisa menyerap air? Kita coba. Oke, ternyata kain ini dapat menyerap air di dalamnya. Nah, dan kain ini basah. Selanjutnya tisu. Baiklah, ternyata tisu juga dapat menyerap air. Nah, tisu ini basah ya jadinya. Selanjutnya yang ia katakan tadi tidak dapat menyerap air ada plastik. Kita coba dahulu. Apakah plastik dapat menyerap air? Ternyata plastik ini tidak basah, tidak dapat menyerap air ya. Oke, selanjutnya daun talas. Sama seperti plastik, rupanya betul. Kalau daun talas itu tidak dapat menyerap air. Selanjutnya daun pisang. Ternyata daun pisang sama seperti daun talas, tidak menyerap air. Airnya tetap berada pada permukaannya. Kemudian kapas. Wah, ternyata kapas juga dapat menyerap air loh. Nah, ternyata kapas ini bukan pada kelompok yang tidak dapat menyerap air, tetapi pada kelompok yang dapat menyerap air. Nah, setelah melakukan percobaan tadi, kita minta si anak ini untuk membandingkan yang mana yang ia pilih tadi dapat menyerap air dan tidak dapat menyerap air. Ternyata yang salah hanya satu saja, kapas. Bahwa kapas tadi dapat meresap air. Nah, selanjutnya setelah itu kita bersama anak menyimpulkan. Nah, dari hasil percobaan yang kita lakukan tadi,
mengenai sesuatu atau benda yang dapat menyerap dan tidak menyerap air. Mengapa sih sebuah benda dapat menyerap air? Nah, tentunya pada kain ini, kapas dan tisu tadi, bahan ini memiliki serat sehingga air dapat menyerap ke dalamnya. Kenapa kalau tidak dapat menyerap air ini? Karena ini tidak memiliki serat. Nah, selanjutnya apa sih tadi yang kita sudah ketahui dapat menyerap air itu? Ada kain, ada tisu, dan juga kapas. Dan yang tidak dapat menyerap air ada daun talas, daun pisang, dan plastik. Dan untuk bagaimana sih dapat menyerap air? Nah, dapat menyerap air ini karena tadi memiliki serat yang ada pada permukaan dan terdapat pada kain, kapas, dan tisu. Nah, jadi terima kasih sudah mau menonton. Semoga dapat berguna tentunya dan dapat diterapkan di tempat masing-masing.